Jadikan kami terang-Mu, jadi terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku.
di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat itu, apapun keadaan kita, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita lihat dalam Lukas 2:41 hingga yang 47. Sehingga dia katakan bahwa setiap orang yang percaya harus hidup bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa setiap orang dari keluarga Tuhan Yesus, mereka juga harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan di sana. Kalau dikatakan sini perayaan Paskah, tapi ini juga menunjukkan kepada kita karena kita akan masuk dalam perayaan Christmas kita. Jadi apa yang harus kita cari dalam kehidupan kita? Kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di sini bahwa 3 perkara yang sangat penting harus kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, kita harus, kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, harus setia berbakti bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, hidup tanpa Yesus kita tidak berarti di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, hidup tetap di dalam Yesus, kita akan diberkati hidup kita. Jadi 3 hal kunci bagaimana kita menjalani hidup kita di muka bumi ini. Kalau kita menerima yang terbaik, pasti kita akan menerima yang terbaik. Kalau kita memberi yang terbaik, pasti kita juga akan menerima yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan menjalankan hari perayaan. Apa yang kita pilih? Pasti kita banyak pilihan kan dalam kehidupan kita. Tapi pilihan kita sebagai orang-orang percaya adalah memilih untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita untuk memilih tetap berbakti kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat tema kita apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi orang baik itu kita lebih baik. Tapi kalau orang tidak baik, apa yang kita buat? Mungkin kita lebih tidak baik kan? Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang tidak baik akan menjadi baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hidup kita dan Dia akan mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Karena itu kata firman Tuhan, hiduplah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, apa rencana kamu untuk merayakan Natal? Pasti ada sudah bayang-bayang di otak kamu. Apa yang saya harus buat ini, kan? Tetapi utamakan Tuhan dan semua apa yang kita lakukan, semua rencana hidup kita, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu lebih indah daripada pikiran kita. Apa yang kita mau dalam kehidupan kita, karena kita sudah menyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kita, pasti Dia akan mengubah sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia katakan di sini, kita harus setia berbakti dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-41 hingga yang ke-42, keluarga Yesus tidak akan memandang betapa jauhnya mereka harus berjalan ke Yerusalem untuk merayakan perayaan mereka di situ. Dan sehingga mereka dapat bersama-sama dengan keluarga mereka dapat bersama-sama dengan semua bangsa untuk memuji Tuhan pada waktu itu. Jadi hari ini pastikan hidup kita ini, pastikan keluarga kita tetap merayakan Christmas menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan karena keinginan kita untuk mengalami sukacita, tapi carilah Yesus terlebih dahulu dalam kehidupan kita, sehingga saya dan seisi keluarga kita akan menikmati segala sukacita yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini bahwa keluarga Yesus, mereka merasa sukacita dalam perjalanan, sekalipun sehari dalam perjalanan mereka tidak pernah mengeluh, mengeluh panas, hujan ataupun jauh perjalanan mereka. Namun mereka ada tujuan, harus mereka tujui, harus mereka sampai tepat pada waktunya untuk merayakan perayaan. Jadi hari ini kita harus mempunyai perencanaan itu dalam kehidupan kita, mempunyai rencana yang bijaksana untuk merayakan suatu perayaan agar dia berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini
kita harus mempersiapkan setiap pribadi kita. Sebelum kita menyambut Natal, pastikan kita sudah menyatakan hidup harus bersama-sama dengan Tuhan. Coba kita katakan 1, 2, 3. Hidup harus bersama dengan Tuhan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Hidup harus bersama dengan Tuhan. Itu adalah peringatan bagi kita sebelum kita masuk dalam perayaan Krismas kita, supaya semuanya berkenan dengan Tuhan dan kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31, di mana selisih keluarga mereka telah diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka tetap mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka harus tetap mencari kebenaran firman Tuhan, supaya dia dan keluarganya akan diselamatkan di dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini pastikan saya, suami dan anak-anak kita diselamatkan, merasakan sukacita yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan bahwa kita harus berbakti adalah hal yang lazim. Memang kita berbakti, kita mengadakan perayaan Krismas itu adalah lazim, tetapi kita pun membina hubungan dengan Tuhan itu adalah wajib bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Ada satu, itu adalah kewajiban bagi kita supaya kita merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan sih, hidup bersama dengan Tuhan supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Pasti saya dan saudara mau mengalami damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa kata firman Tuhan dalam Yohanes? Bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama daripada dunia ini, katakan. Jadi Tuhan itu tidak melihat siapa kita. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja lewat kehidupan dan sebagai orang-orang percaya. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan menyerah apapun keadaannya, apapun masalahnya. Kita harus bangkit dan kita harus dipulihkan dan kita tetap memuliakan Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun cabaran, ingat itu adalah satu kekuatan bagi kita untuk terus bangkit dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita gagal, tapi pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan lewat cabaran yang harus kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi katakan kepada Tuhan, terima kasih anak saya ada hari ini karena kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sentiasa hidup bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang percaya. Apapun cabaran kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga anak-anak kita, jangan pernah menyerah. Tapi ingatlah, Yesus ada untuk saya dan saudara, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kalau saya berdoa, kalau hal itu tidak mampu untuk saya tangani, apa yang saya buat? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakailah orang di sekeliling saya untuk membantu saya, supaya saya menangani ini, supaya saya tidak akan jatuh dalam pencobaan. Itu saya berdoa kepada Tuhan. Kalau saya tidak mampu boleh menanganinya, saya serahkan kepada Tuhan. Berarti apapun yang terjadi, pasti itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Benar kita sudah berserah kepada Tuhan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak mampu. Berarti kita adalah orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang sentiasa bertahan, dia adalah orang yang sombong. Dia menganggap dirinya kuat. Sebenarnya adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah orang yang harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi lewat kerendahan hati kita, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menolong hidup kita supaya kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Setiap cabaran, setiap cobaan, setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, itu memperingati kita supaya kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang menasihati kita tidak makan nasihat karena kita adalah orang yang sombong. Tapi kalau sudah ada hal yang berlaku dalam hidup kita, kita sedar, ya benar pada cakap ini yang terbaik untuk saya. Tapi satu kali Tuhan menegur kita, dua kali menegur kita, dan ketiga kalinya Dia akan menegur kita untuk kebaikan kita. Apapun cabarannya, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan menyadarkan kita. Dan Tuhan mau agar kita dipulihkan, dibangkitkan di kehidupan kita. Jadi
Jangan pernah menyerah, jangan mundur ke belakang, tapi majulah dan lihatlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Pasti ada yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan pernah menyerah, tapi bangkit, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pasti kita akan hidup dengan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan apa yang dikatakan dalam hal yang kedua, hidup tanpa Yesus. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-43, apa yang terjadi dengan keluarga Yesus? Apa yang terjadi dengan mereka? Kita lihat dalam ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Apa yang terjadi kepada mereka? Pada mulanya dalam perjalanan mereka ada sukacita, mereka ada kedamaian, mereka dapat mencapai apa yang mereka harapkan yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan pulang, mereka mengalami cabaran. Mereka menyerah sudah. Tapi mungkin antara mereka rekan-rekan mereka menolong mereka, beri pendapat harus kembali kepada Yerusalem. Kita cari dari mana dia berada. Jadi kita juga memerlukan dorongan daripada orang lain. Kalau kita sendiri yang berdiri, kita tidak mampu. Tetapi kita harus meminta pertolongan dari orang-orang lain untuk membantu kita. Orang yang kita percayai, orang yang terdekat dengan kita, yang boleh membantu kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah menyerah dalam kehidupan kita. Sebab dia katakan di sini, hidup tanpa Yesus, setiap kehidupan akan menuju kegagalan, merasa kekosongan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi apa yang mereka buat pada waktu itu? Mereka tetap mencari siapa? Mereka tetap mencari Yesus. Sekalipun perjalanan mereka mungkin mereka penat, mungkin mereka juga merasa khawatir, bimbang dalam kehidupan ini. Namun mereka tetap mencari Yesus di mana dia berada pada waktu itu. Demikian juga kita hari ini. Mungkin 2025 ini ada yang santai bilang, ada yang santai, ada yang tenang. Ada juga yang mengalami cabaran, ada masalah yang kehidupan, ada cobaan. Karena kita adalah orang yang berbeda-beda yang terjadi di kita. Namun kata firman Tuhan, yang santai itu jangan terus santai, tapi harus berjaga-jaga dalam kehidupan mereka. Karena kita sebagai manusia dan dunia ini pasti kita akan mengalami berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan biarkan hidup kita kosong, tapi isi dengan firman Tuhan, isi dengan doa dalam kehidupan kita, dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang mencari Tuhan, mereka tidak akan gagal. Tapi setiap orang yang sudah menyerah jauh daripada Tuhan, pasti tujuan mereka akan gagal, karena Tuhan tidak memberkati kehidupan mereka. Jadi hari ini 2025 dan kita akan melangkah pada 2026. Persiapkanlah dari hari ini. Apa yang terjadi pada tahun akan datang, kita sudah siap menghadapinya. Kita rela apa yang kita terima dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada untuk saya dan kamu semua pada hari ini. Dia akan berikan kekuatan, dia akan berikan damai sejahtera dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Tapi kuncinya harus mencari Yesus selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti mencari Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus terus menerus, selagi ada nafas dalam tubuh kita ini, selagi kita mencari Yesus, selagi itu kita isi kekosongan itu dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apabila kita menghadapi cabaran, kita tidak akan goyah lagi, tetapi kita akan tetap berteguh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena itu dia katakan, kita harus mencari Yesus secara pribadi kita, supaya kita mengalami kekuatan, pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dalam Roma 12 ayat ke-1 hingga yang kedua. Kita lihat bersama-sama dengan firman Tuhan. Kalau hidup tanpa Yesus, dia menyatakan bahwa kita harus punya dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita boleh membedakan manakah yang baik dan manakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semua itu akan menjadi sempurna kata firman Tuhan. Jadi hari ini kata firman Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budi sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka kita akan mengalami kekuatan dan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu dalam hal yang ketiga, hidup tetap di dalam Yesus. Hidup tetap di dalam Yesus, apa yang terjadi? Hidup di dalam Yesus, kita akan menikmati keberhasilan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Yohanes 15 itu? Bahwa setiap ranting ada padaku yang berbuah, yang berakar dan dia akan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita saat ini. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tetap tinggal dalam Yesus, apa saja yang kau minta kata firman Tuhan, kita akan mendapatkannya di dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan bagi kita untuk tahun depan, bahwa apapun yang kita minta pasti kita akan menerima di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya harus mencari Tuhan seumur hidup kita. Harus hidup melakukan firman Tuhan dan harus hidup di dalam doa kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan harus tinggal dalam Yesus kata firman Tuhan. Dia katakan lagi Yohanes 15 dan keempat ini yang kelima, bahwa harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Jadi hari ini tetaplah hidup di dalam Tuhan. Selagi ada nafas dalam tubuh kita ini, selagi itu kita harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami segala berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu tetaplah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan karena itu tetaplah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selagi kita diberi kesempatan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita yang masih duduk ini, berarti Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada kita. Tapi yang sudah berjalan itu, mereka sudah selesai pekerjaan mereka dan mereka akan menunggu Tuhan memberi ganjaran kepada mereka. Jadi hari ini kita harus tetap mencari Tuhan supaya kita juga dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga itu. Karena Tuhan itu memberi peluang kepada kita supaya kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya setiap pagi jam 4 begitu bangun sudah saya. Apa yang saya harus buat, saya harus berdoa dulu kepada Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan itu memberi nafas hidup dalam tubuh saya. Sebab walaupun kita ada tubuh, kalau nafas tidak ada, kita tidak akan berarti lagi kan. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita ada nafas hidup dalam tubuh kita. Nafas kita ini yang berharga dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita ini tidak berharga itu sebenarnya, karena dia akan ditinggalkan di dalam dunia ini. Tapi roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang kita pastikan, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-37, ayat yang ke-33, dia menyatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan ini. Jadi dia mengajak kita pada pagi ini, selagi ada kesempatan, selagi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, selagi kita ada nafas hidup, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Boleh firman Tuhan pada pagi ini. Karena itu hari ini kita serahkan hidup kepada Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah hidup dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan dikuatkan, pasti kita ada pengharapan, pasti kita ada hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Jadi jangan kita sia-siakan waktu, jangan kita sia-siakan umur kita yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah anugerah sebenarnya, pemberian Tuhan
yang cuma-cuma. Syukur kita menikmati segala hasil usaha kita. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai kekuatan kita pada pagi ini, jangan pernah melihat kelemahan kita, jangan pernah melihat masalah kita, tapi lihatlah, pandanglah Tuhan. Boleh firman Tuhan, boleh doa kita, boleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja, pasti Tuhan akan menguatkan kita, pasti Tuhan akan memulihkan hidup kita untuk lebih baik, dan kita akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita, marilah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, setialah berbakti kepada Tuhan, tetaplah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya katakan di sini bahwa hidup kita akan menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini kita berdiri bersama-sama dengan saya. Kita mau berdoa dan saya berikan dalam doa. Tak seperti aku ingin, ku tetapkan tak percaya
buat Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita katakan. Tadi sudah menyampaikan oleh ucapan syukur kami